terkait proses pendistribusian? Oke, kita mulai distribusi itu tanggal 11 April 2020. Jadi kita distribusikan ke daerah-daerah zona merah yang ada kasus positif. Nah, kasus positif itu berarti yang pasien. Kemudian di zona atau saya sebutnya ring 1 itu jarak 40 dari titik positif. Nah, beberapa yang dites positif COVID itu yang terutama yang isolasi mandiri di rumah, ini kita bisa mengakses jamu ini bisa sampai ke tempat. Tapi juga ada beberapa yang jamu ini kita sampaikan atau distribusikan ke pasien positif yang ada di beberapa rumah sakit. Tapi kami tidak bisa secara langsung, jadi harus melalui beberapa titik. Nah, yang ada di mandiri atau isolasi mandiri, positif isolasi mandiri ini alhamdulillah hasilnya setelah 14 hari ya. Iya. Setelah tes lagi itu dinyatakan ada beberapa yang sudah negatif. Jadi sudah dinyatakan berapa? 7 orang, sekitar 7 orang. Yang kita hanya ngikuti beritanya. Tapi beliau alhamdulillah kita kirimi jamu ini secara berkala. Untuk yang positif mengkonsumsi jamu berapa botol? Untuk yang positif itu mengkonsumsi 2 botol per hari. Jadi 2 botol per hari untuk yang positif selama minimal 7 hari. Jadi sampai 14 hari. Jadi minimal 7 hari. Karena kan kadang-kadang kita informasinya sudah dapat beberapa hari. Minimal kita sudah bisa memberikan. Kemudian yang ring 1 itu jarak 40 meter dari titik positif. Titik positif itu jarak 40 meter kita berikan 1 hari sekali selama 7 hari. 7 hari sudah cukup karena nanti tujuannya itu untuk membentuk kekebalan. Kemudian yang ring 2, ring 3 ini bisa 2 hari sekali dan 3 hari sekali. Ini monggo tergantung kebutuhan. Karena kita posisinya masih terbatas, produksi yang masih terbatas. Kalau kita lihat tadi proses dengan satu alat yang sederhana itu, walaupun sederhana tapi sudah mengikuti prosedur yang ketat, kita bisa menghasilkan 1 resep itu 1 liter per 24 jam. Jadi kita cukup lama prosesnya dengan penambahan alat, mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat dan bisa mengatasi khususnya Kediri menjadi zona hijau, sekitar Kediri zona hijau, dan nanti Jawa Timur mudah-mudahan kita bisa zona hijau, semuanya hijau. Kalau dari segi medis, Dok, proses pembuatan jamu ini dan hasilnya juga apa? Kalau dari medis kita sebenarnya secara tes khusus untuk melawan langsung belum, ya. Khusus belum. Jadi dari teori kemudian kita praktekkan langsung, tapi tidak menggunakan uji tantang. Ya. Tapi saya menguji ke hewan. Jadi hewan-hewan yang saya kebetulan ada di unggas yang broiler itu ngorok, jadi ngorok sampai suaranya kedengaran. Itu hari ketiga sudah ngoroknya sudah menurun. Sampai hari ke-6, ke-7 sudah bagus. Hari ke-8 itu saya potong ayamnya. Saya bedah, saya lihat dalamnya bersih anunya. Paru-paru, jantung, bronkus-bronkusnya, ini saluran pernapasannya bagus. Jadi dari sini saya bisa mengambil kesimpulan awal, jamu ini tidak berbahaya untuk dikonsumsi siapapun dari usia balita sampai usia tua, dan sangat berguna untuk orang yang punya kasus positif dan berguna juga yang tidak kasus positif. Saya kira itu. Itu sudah dikomunikasikan ke pihak pemerintah daerah terkait penanganan? Kita masih komunikasi secara pribadi, jadi belum secara resmi karena kita masih baru awal ya. Kita mulai tanggal 23. Nanti karena kita kan pengennya kalau mengikuti izin itu kan prosesnya perlu lama. Yang jelas kita proses ujinya kita sudah jalan ya, sudah jalan. Kita juga sudah uji lab di Sukovindo, hasilnya tanggal 18 nanti masih kandungannya. Kenapa sudah pendaftaran? Kalau pada basicnya seperti jamu alami kan aman. Karena nanti kan Iya. berbagai hal ya. Setelah jawaban Nanti jalannya Dokter hewan Pujian. apa? Saya di LPPNU. Ya, maksudnya di situ nanti kerjasama dengan LPPNU. Bapak kita ini sebenarnya hasanah ilmu yang sangat luar biasa dari kita studi kita.
Dari situlah kita perlu adanya pembuktian bahwasanya kita ini punya solusi dari kitab suci ada di Al-Quran banyak sekali petunjuk yang itu bisa untuk memberikan pencerahan bagi problematika masyarakat khususnya di Selatan, sehingga umat Islam kiblatnya kedokteran khususnya tidak seperti pada umumnya kita selama ini didoktrin dengan kiblatnya seperti dari tapi sebenarnya umat Islam sendiri sudah sejak lama ilmu kedokteran yang maju di zaman Mesir, zaman Rasulullah terus dari mana besar penemuan sudah ada. Jadi yang perlu kita gali dan kita tunjukkan bahwa ini adalah sebuah penemuan pengungkapan terus dari pondok pesantren karya dari para kiai dan santri. Paling apa jenenge? Saya Ridwan. Gus Said Ridwan dari Lirboyo. Kalau proses seperti ini ya, jadi mungkin sekedar dengan tahu. Jadi ada kita punya SOP dari sekian mulai dari hasil pertanian, masa panen rimpangnya, terus kemudian pemilihan bahan baku ini. Nanti kalau ini dimasyarakatkan, ini masih belum masuk ke pabrik. Wis sono kula lek misal anu Belah rimpang nggih prosesnya wawon sih. nanti dia. Nah, penting Karena ada photosfer, terus ada fairy light tadi, nanti tak ya, gitu. Terus ada sativa lebah tadi, terus kemudian ada oven, itu ada standarnya masing-masing. Ada hidrologi, urut-urutane. ya urutannya. Mas urut ya iki. Saya sudah urut ya. Jadi nanti sudah sterilisasi dulu. Singkari nih. Ini pemilihan bahan. Itu jadi kita sudah Di belakang ini sudah SOP-nya. didokter. Ini ada wartawan yang ketinggalan, jadi diulang dari awal lagi. Jadi ada disahkan oleh BPN Kediri, diperiksa Gus Said jam Maba. Nanti yang membuat adalah Presiden Pondok. Membuat ini yang maksudnya. Ini dari sekian. Ini, ya. Jadi nanti apa namanya? Ini satu event. Nanti masih banyak, masih ada padi, ada apa. Ini kebetulan dadak jadi seperti ini. Lagi buka pesan. Poso ora ya? Iya. Poso betul ya, Pak. Oh, anu toh. Belum anu ya. CPCS, PLT. PLT. Acara sing sapi ini Oh, pesantren pesantren. mboten nate pesantren. Ya lho, aja sing ngomong Mas iki. Apa itu? Kalau singgi kan PLT aja dong. PLT. Mas singgi petani kan? Iya. Pare. Kita balik. Ini lho betul. Ini pare kan? Ini Mau lagi. ini kompas dulu. Pas malah kayak wes ambil gambar semua belum? Udah. Apa yang belum nanti kan urutannya tak share anunya ya urutannya ya. Ben gak kleru mah repot kok. Harus gitu. Saya wawancara bentar aja. Soal kandungannya itu apa seperti itu. Kalau dari ilmu Kalau kandungan Nina gitu nih kayak apa ya? Saya enggak, saya ke distribusi aja nanti. Oke. Ini aja apa aja? Apanya aja? Kalau ini kompas dari kandungan tadi yang di volume terus apa vitamin C dan lain-lain. Kandungan anunya. Betul apa nih? Kandungan gimana maksudnya? Kandungan dari Zat aktifnya apa? Yaktinya. nggih. Nanti Kandungan dari nunggu aja dari anu ya. Cukup Indo. oh gitu. Sudah saya masukkan keluarnya tanggal 19 kan bro. Iya, tengah 19. Itu lebih solid, saya punya hitungan tapi saya khawatir belajar. Kalau apa itu? Kadaluarsanya? Hubungan 1 tahun. Sementara saya prediksi 1 tahun. Tapi pastinya saya nunggu lab suku Indo, saya hitung baru ketemu dengan tim saya ini berapa. Tapi saya yakin setahun bisa ini. Kalau efek sampingnya enggak ada. Efek sampingnya secara apa ya nggak ada. Cuman secara ada beberapa yang komplikasi itu ya. Efek sampingnya kadang nafsu makannya menurun. Makanya level komplikasi diabetes itu pasti menurun. Dan kalau minum obat ya bermasalah gitu. Jadi untuk kondisi normal sampai detik ini nggak ada efek sampingnya. Di kondisi.
Jadi gini, kandungan resminya kita sudah ada. Cuma nanti kan supaya nggak menyalahi aturan. Kalau aturan saya kan pas sekarang. Ini film seleksi kan? nanti sama set kalau ada nanti beberapa yang rusak atau kena ulat ini kan kalau mungkin dibuang kan nggak mau dibuang seperti ini. Oh ya, tapi ini sudah diproses, yang bedakan prosesnya. Jadi begini, di sawang gitu loh. Jadi begini, ini kan ada kayak video ini. Di sawang ini diisi oleh madu, ini diisi oleh air. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Bisa cukup Pak tadi terus itu yang menyebabkan nanti cara kerja. Kamu lihat di sini. Terus kalau potong-potong. Matikan masih sama toh? Oh, dari wawancara Mbak Panji Bukan nanti saya. anu testimoni Testimoni. Testimoni ini penyalur. channel Oh, channel. Anu penyalur, ini channel CN. Penyalur.